Waktu saya mulai belajar kitab suci ya, yaitu khususnya pelajaran Joy of Discovery, saya baru menemukan bahwa kitab suci itu sebenarnya adalah kitab kehidupan. Ya, tadinya saya nggak ngerti dikatakan kitab kehidupan, tapi sekarang saya baru tahu bahwa ternyata kitab suci itu berisi semua hal-hal dalam kitab kehidupan dan juga bagaimana kita akhirnya harus berpulang kepada rumah Bapa di surga. Jadi saya ketemukan ada satu ayat Mazmur, ya, yaitu bab 128 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya karena bagi saya itu lebih artinya lebih mudah diterima daripada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang kadang-kadang ada istilah yang saya kurang mengerti. Jadi subtitlenya The Reward of Obedience to the Lord. Happy are those who obey the Lord, who live by His commands. Your work will provide for your needs. You'll be happy and prosperous. Your wife will be like a fruitful vine in your home, and your children will be like young olive trees around your table. A man who obeys the Lord will surely be blessed like this. May the Lord bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper all the days of your life. May you live to see your grandchildren. Peace be with Israel. Setelah saya renungkan, ayat ini memang untuk keluarga, ya, terutama keluarga yang sudah mempunyai anak, ya. Jadi saya satu persatu saya perhatikan kata-katanya. Pertama adalah ditujukan kepada pria, ya, kepada suami, kepada laki-laki. Ini halnya juga saya pikir hampir mirip waktu Tuhan Allah mengatakan kepada Adam bahwa buah ini yang tidak boleh dimakan, tentang buah mengenai pengetahuan baik dan buruk tidak boleh dimakan. Tapi sayangnya Adam belaga lupa atau tidak, atau memang tidak mau memberitahukan kepada Hawa, sehingga waktu Hawa digoda setan diambillah buah itu dan Adam ikut makan, ya. Dan makanya dalam ayat ini ditujukan kepada laki-laki dulu, ya, kepada suami, kepada ayah, kepala keluarga. Karena kalau itu yang sudah benar, maka berikutnya benar, ya. Jadi istri dan anak pun terberkati. Pertama, kata kuncinya obedience to the Lord, ya. Live by His commands. Jadi harus taat dan setia kepada Tuhan dan hidup dengan ajarannya, hidup dengan perintah-perintahnya, hidup dengan himbauannya, hidup dengan larangannya. Semuanya ada dalam firman Tuhan, ya. Apa jadi ganjarannya? Ganjarannya adalah pertama, pekerjaannya dia, the work, satisfy the needs. Jadi apa yang dia kerjakan itu menghasilkan, ya, dan hasil itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi ingat sini. Jadi bagi para pria dan mengingatkan saya sendiri juga, kalau kita tidak hidupnya tidak benar, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti ada aja halangan, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang kurang baik dengan pekerjaan kita, dengan bisnis atau dengan hal-hal lainnya, perhatikan dulu bagaimana hidup kita. Kedua, setelah diberikan pekerjaan menghasilkan untuk kebutuhan hidup, adalah diberikan kebahagiaan, happy and prosperous, ya, bahagia dan makmur, sejahtera. Ya tentu, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dengan berkecukupan, tentu secara manusiawi kita lebih berbahagia dan lebih damai dan lebih makmur, gitu, ya. Nah, ada lagi tambahannya lagi, yaitu wife. Dibilang wife is like a fruitful vine in your home. Kenapa pakai vine? Vine itu kalau saya cari dalam bahasa Inggris itu lebih mencondong ke grapevine, ya. Grapevine itu adalah jadi kebun anggur. Dan anggur dalam budaya Yahudi, adat istilah Yahudi, anggur itu adalah nilainya mahal, menyehatkan, dan juga memang bagian dari hidup yang tidak boleh kurang. Makanya sekarang pun Yesus menggunakan anggur sebagai melambangkan darahnya, yaitu memberikan energi, ya, memberikan energi kepada hidup. Jadi kalau memang suaminya sudah taat dan setia dan
menjalankan perintah Tuhan, istri ini pun ya diberikan itu sebagai energi dan memberikan kehidupan dalam keluarganya. Karena anggur melambangkan energi dan kehidupan. Dan juga anggap itu kan rasanya enak ya, kalau semakin tua itu harganya semakin mahal dan semakin enak. Dan istri pun semakin lama semakin bijaksana ya. Nah, ada lagi yaitu bonusnya, yaitu anak-anak. Anak-anak digambarkan sebagai young olive trees around the table. Terus saya pikir, apa sih olive trees? Ya, olive trees kan ya pohon zaitun, dan yang terkenalnya adalah minyak zaitun. Dan minyak zaitun adalah bagian dari hidup dari adat istiadat orang Yahudi saat itu. Jadi anak itu bagian tidak terpisahkan ya. Dan setahu saya pun minyak zaitun ini dipakai untuk penyembuhan ya. Untuk penyembuhan, untuk masak, untuk saat itu membuat roti tak beragi. Jadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Dan anak-anak ini memang kenapa digambarkan olive trees, minyak zaitun, adalah karena itu memberikan pengobatan, treatment ya, memberikan kesehatan, dan juga mungkin kadang-kadang dipakai untuk ya waktu saat itu untuk kayak anointment, untuk kayak pembaptisan gitu ya. Untuk kalau sekarang ya kita dipakai banyak untuk masak dan untuk pengobatan. Jadi kalau seorang ayah dan seorang ibu yang mempunyai anak-anak yang memang lucu dan pintar, itu sepertinya sebagai obat, memberikan kebahagiaan. Kecapean kita dalam menjalani kehidupan, setelah melihat anak-anak yang lucu-lucu seperti itu seperti mengobati semua yang kelelahan dan semuanya hilang. Apalagi lihat anak-anaknya yang pintar, lucu, sekolahnya memang berprestasi, bicaranya pintar ya, itu membuahkan obat ya, jadi memberikan efek penyembuhan. Nah, memang awalnya balik lagi dalam ayat ini ya, kita diingatkan bahwa yang utama seorang ayah, seorang laki-laki dalam keluarga memang harus hidup benar dulu, hidup di jalan Tuhan. Barulah diberikan pekerjaan yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, sehingga satu keluarga ini menyerupai keluarga yang diberkati Tuhan. Benar kan ya? Jadi kitab suci adalah kitab kehidupan. Untuk itu kita masih harus sering-sering baca dan cari ayat yang memberikan kita penguatan dan memotivasi untuk lebih beriman kepada Tuhan. Sekian dulu dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.